Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami dengan tema kurangnya pemahaman definisi terkait Pancasila pada siswa sekolah dasar kelas 5 SDN 23 Negeri Katon. Lalu selanjutnya hasil wawancara guru dan siswa. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai arti 5 sila di dalam Pancasila. Yang kedua, pemahaman terkait lambang yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga, pendapat guru tentang penyebab murid yang tidak hafal sila-sila Pancasila. Yang keempat, penerapan Pancasila dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kesimpulan wawancara dari siswa. Lalu, selanjutnya yaitu yang pertama, pemahaman mengenai arti 5 sila dalam Pancasila. Pemahaman mengenai arti 5 sila di dalam Pancasila sangat penting bagi siswa sekolah dasar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, dan kelima silanya mengajarkan prinsip-prinsip penting seperti keadilan, persatuan, kerakyatan, kebijakan yang adil, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan memahami makna masing-masing sila, siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan peduli terhadap harmoni dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, pemahaman terkait lambang yang ada di dalam Pancasila. Lambang dalam Pancasila adalah bagian penting dari simbol-simbol negara Indonesia yang memiliki berbagai makna. Simbol Pancasila dapat membantu peserta didik untuk memahami nilai-nilai yang mendasar serta identitas bangsa Indonesia. Kurangnya pemahaman terkait lambang Pancasila ini sering terjadi di kalangan para pelajar. Contohnya, pada murid sekolah dasar kelas 5. Hal inilah yang seharusnya lebih diperhatikan oleh beberapa pihak. Dengan memahami lambang Pancasila, maka secara demikian akan membuat makna dari isi Pancasila tersampaikan. Ketiga, pendapat guru tentang penyebabnya murid yang tidak hafal sila-sila dalam Pancasila. Pendapat guru mengenai masalah kurangnya pemahaman siswa terkait sila dalam Pancasila bisa bervariasi tergantung pada pengalaman pribadi dan pandangan mereka. Yang pertama adalah faktor internal dari dalam diri siswa itu sendiri, karena kemampuan daya ingat dan daya tangkap setiap murid itu berbeda-beda. Yang kedua itu faktor eksternalnya, contohnya dari lingkungan keluarga yang mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru yang dilakukan saat pembelajaran itu tidak cukup. Selanjutnya, yang keempat yaitu penerapan Pancasila dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Penerapan Pancasila dalam proses pembelajaran bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan peserta didik, secara membentuk karakter, moral, dan etika yang baik kepada peserta didik. Nah, contoh penerapan nilai Pancasila, yang pertama tuh ada piket kelas. Itu merupakan bentuk dari gotong royong. Selain dari piket kelas, pemilihan ketua kelas merupakan salah satu bentuk demokrasi dan partisipasi pengambilan keputusan dengan bentuk musyawarah mufakat. Baik semuanya, sekarang kita masuk ke poin nomor 5, yaitu kesimpulan wawancara dari siswa. Jadi kesimpulan dari siswa mengenai mengapa tidak memahami definisi keilmuan mengenai Pancasila adalah yang pertama, pada pemahaman mengenai sila-sila dalam Pancasila, siswa sulit mengurutkan setiap sila pada Pancasila. Oleh sebab itu, para siswa susah menghafal Pancasila dikarenakan sering terbalik dalam penyusunan sila-silanya. Yang kedua, pemahaman mengenai definisi Pancasila itu sendiri tidak dipahami. Contohnya, pemahaman Panca adalah 5 dan sila itu dasar. Siswa cenderung tidak memahami istilah tersebut. Yang ketiga, menurut hasil dari wawancara yang telah dilakukan, para siswa menuturkan guru mereka sudah memberi pengajaran terkait nilai Pancasila yang ada dalam penerapannya di sekolah, seperti nilai gotong royong dan nilai demokrasi. Itu saja yang dapat kelompok kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.